Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pribadi. Dan semoga rekan-rekan semua saat ini dan selamanya dalam keadaan sehat walafiat ya, serta diberikan rezeki yang berlimpah dan bermanfaat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di kesempatan malam ini saya akan menjelaskan manfaat dari terapi mandi malam ya. Karena kemarin-kemarin ada yang DM juga di Instagram ya, Instagram saya pribadi, ada yang nanya, "Bang, kenapa sih saya lihat dari story ya, dari story itu Abang suka mandiin mandi malam burung gacuan Abang sendiri gitu kan? Emang nggak takut atau apa-apa?" Yang jelas intinya dia nanyain manfaatnya lah ya. Dan saya jawab ini sesuai sesuai saya pribadi ya, sesuai pengalaman saya pribadi ya. Cuman sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang terapi mandi malam gitu kan. Mandi malam itu umumnya dilakukan sebagai terapi untuk burung yang benar-benar over birahi, yang benar-benar over birahinya, dan umumnya itu dilakukan pada burung gedean ya, seperti anis, murai, kacer, cak jenggot, cak cungko, dan yang lainnya lah ya, nggak bisa disebutin satu-satu karena terlalu banyak juga. Dan ada juga yang melakukan kepada burung kecilan ya, seperti saya pribadi itu burung kecilan, kalau saya kepada burung kenari, terus perenjak, peleci, dan yang lainnya juga yang yang postur tubuhnya itu lebih kecil gitu kan. Tapi gimana ya, sebelum kita melakukan terapi mandi malam itu sebaiknya kita lihat dulu kondisi keadaan burung kita, apalagi fit atau kurang sehat gitu kan. Karena kalau misalkan burung kurang sehat itu kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan rekan-rekan semua mau melakukan terapi mandi malam itu, kalian rekan-rekan semua harus lihat dulu kondisi keadaan burung fit dan cuaca ya. Karena kalau misalkan cuaca terlalu dingin juga itu kurang baik bagi burungnya, kasihan juga. Dan bukan hanya saya pribadi ya, cuman saya lihat-lihat dari story orang, YouTube orang juga gitu kan. Banyak dari kalangan pemain ataupun buat rumahan itu melakukan terapi mandi malam kalau misalkan burung gacoannya itu terlalu over birahi gitu kan ya. Jadi buat rekan-rekan semua, kalau misalkan mau melakukan ya silakan, enggak juga ya enggak apa-apa gitu kan. Karena ini saya menjelaskan ini kita sharing aja lah ya, kalau ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Dan waktu yang tepat itu buat mandi malam itu sekitar jam 7 sampai jam setengah 9 kalau saya pribadi. Karena kalau terlalu malam juga kasihan burungnya kedinginan gitu kan, takutnya burung nggak kering dan ke paginya itu burung sakit. Nah yang saya takutin itu ya. Dan manfaat mandi malam atau terapi mandi malam buat burung gacuan itu, yang pertama itu burung itu tidak terlalu stres gitu kan, karena ya kayak saya omongin tadi ya, karena terlalu over gitu kan birahinya. Terus yang kedua itu burung burung itu lebih rajin dalam dalam bunyinya gitu kan.
bukan aktivitasnya gitu kan. Yang ketiga, menurunkan atau menstabilkan birahi burung. Ya walaupun ya kebanyakan orang melakukan dalam beberapa hal ya, contohnya ya kayak pakai daun saga kalau nggak salah, daun saga dan sama cacing kalung ya. Cuman kalau saya ya melakukannya itu dengan cara terapi mandi malam. Yang keempat itu burung lebih lantang ya, lebih lantang dalam artian itu burung berkicapnya itu lebih keras ya, lebih keras, volumenya itu nambah lah ya, nambah dikit-dikit ya. Walaupun kebanyakan orang kalau misalkan mau nambah volume itu di bukan, kalau di daerah saya di Kolear ya, kalau misalkan di daerah rekan-rekan itu bisa dibilang ngumbar juga ya, kalau ngumbar. Cuman kalau di daerah saya pribadi itu di Kolear ya, karena dalam bahasa Sunda lah ya itu ya. Dan mungkin gimana ya, cukup sekian dulu ya penjelasan dari saya. Dan itu pengetahuan saya ya tentang mandi malam, karena itu pengalaman saya pribadi gitu kan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang kurang bisa dipahami, itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.